Hai, aku Alia Rizka. Kemarin aku membahas tentang trilogi profesi guru. Sekarang aku akan membahas tentang apa hubungan kurikulum OB dengan trilogi profesi guru. Pendidikan pada abad 21 tidak lagi hanya tentang seberapa banyak materi yang disampaikan, tetapi seberapa besar hasil yang dicapai oleh siswa or mahasiswa. Disinilah kurikulum OB itu hadir. Inilah saatnya guru itu bergerak dari yang mengajar ke membentuk manusia. Lalu apa sih hubungannya dengan trilogi profesi guru? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan poinnya, kita kenali dulu yuk apa sih kurikulum OB itu. Jadi, OB atau Outcome Based Education adalah pendekatan kurikulum yang menitik beratkan pada hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa. Artinya, proses pembelajaran itu didesain bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi benar-benar ingin memastikan bahwa peserta didiknya ini menguasai kompetensi yang ia raih. Jadi, kapan sih OB itu diterapkan di Indonesia? Oke, jadi OB itu diterapkan di Indonesia itu pada tahun 2014 melalui Kebijakan Pendidikan Tinggi. Namun penerapan OB sekarang ini semakin diperkuat, yaitu melalui program dan tuntutan akreditasi nasional maupun internasional. Namun kenapa OB itu harus diterapkan? Dengan alasan agar lulusannya itu tidak hanya tahu tetapi mampu melakukannya, yaitu dengan tujuan utamanya mencetak lulusan yang adaptif dan siap menghadapi tantangan global. Siapa saja sih yang terlibat di dalam OB ini? Jadi yang terlibat di dalam OB ini adalah termasuk dosen, mahasiswa, institusi, industri, bahkan masyarakat. Tetapi ada satu tokoh sentral yang memegang peran penting dalam OB ini, yaitu guru dan dosen. Nah, disinilah trilogi profesi guru ini berperan kuat dalam pelaksanaan OB. Jadi ini masih pembahasan tentang OB ya guys ya. Nah, bagaimana sih OB ini diterapkan apabila kita mau menerapkan ini di dalam kelas? Nah, jadi guys, ada guru itu yang namanya menyusun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kemudian merancang pembelajaran aktif itu berbasis proyek, studi kasus, dan kolaborasi. Jadi penilaian itu juga tidak hanya berupa tes, tetapi juga berupa penugasan berbasis keterampilan dan pemecah masalah yang nyata. Nah, ini dia pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan OB dengan trilogi profesi guru. Jadi guru OB itu harus profesional, ia harus menguasai metode berbasis outcome, kemudian menyusun capaian pembelajaran, dan memilih strategi pembelajaran yang aktif. Jadi udah sesuai dong dengan pilar profesionalisme guru yang terus berkembang, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi OB itu bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga soal dalam membentuk karakter, kepedulian sosial, dan lain sebagainya. Guru itu juga berperan membimbing manusia, bukan hanya soal mengisi otak, tetapi disinilah tugas kemanusiaan guru itu menjadi nyata. Karena OB ini juga terus berkembang, jadi guru ini harus selalu terlibat dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan refleksi pembelajaran. Nah, inilah bentuk nyata dari komitmen terhadap keilmuan.